Giovanni Boccaccio, seorang penulis berkebangsaan Italia, menuliskan dalam buku catatannya, pada siang hari, korban makan siang bersama teman-temannya. Sedangkan pada malam hari, korban sudah makan malam bersama nenek moyangnya di surga. Demikianlah Giovanni menuliskan betapa parahnya wabah penyakit yang sedang melanda Eropa. Saat ini, kita mengenal wabah tersebut dengan istilah kematian hitam. Salah satu wabah penyakit yang paling terkenal sepanjang sejarah. Mengapa demikian? Karena wabah yang satu ini berhasil mengakibatkan korban jiwa sampai dengan 45% dari populasi Eropa. Sekalipun demikian, bagaimana wabah ini bisa menyebar? Untuk menjawabnya, kita harus memahami kondisi Italia, khususnya di abad ke-14. Italia di abad ke-14 masih belum menjadi negara kesatuan seperti yang kita kenal. Mereka masih terpecah-pecah menjadi banyak negara. Di antara berbagai negara itu, Republik Venesia dan Republik Genoa tumbuh menjadi negara yang sangat kaya, dengan memanfaatkan posisi geografis dan jalur perdagangan di Laut Tengah. Untuk memaksimalkan profit, keduanya banyak membangun pos-pos perdagangan di berbagai wilayah, termasuk di Laut Hitam. Republik Genoa bahkan mengembangkan kava di semenanjung Crimea sebagai salah satu pusat perdagangan di Eropa Timur. Mereka bahkan melindunginya dengan tembok pertahanan yang sangat kokoh. Tahun 1345, pasukan Gerombolan Emas memutuskan untuk menyerang Kava. Serangan itu dipimpin oleh Gianni Bek. Sekalipun pasukan berkuda dari Mongol sangat terkenal dengan reputasinya yang kuat dan menakutkan, tembok pertahanan kota Kava berhasil memukul mundur berbagai serangan pasukan Mongol. Karena tidak berhasil menguasai Kava, Gianni Bek memutuskan untuk merubah strateginya dengan mengepung kota itu dalam waktu yang lama. Ia bertujuan untuk membuat rakyat Kava kelaparan dan terpaksa menyerah. Namun karena Kava memiliki pelabuhan, hidup masyarakatnya dapat terpenuhi. Lambat laun, justru kondisi Mongol yang bermasalah. Pasukannya mulai terjangkit wabah penyakit yang sangat aneh. Sebenarnya dalam usaha mengepung kota, munculnya wabah penyakit adalah hal yang sangat umum. Hal ini karena pasukan penyerang mau tidak mau harus tinggal di tempat yang sama dalam waktu yang lama dan dengan kondisi sanitasi yang tidak sehat. Tidak jarang hewan-hewan sumber penyakit seperti tikus, lalat, maupun nyamuk tinggal bersama para penyerang di parit-parit pertahanan yang aromanya sangat menyengat. Namun, jika biasanya wabah penyakit itu hanya menyerang sebagian kecil dari penyerang dan dalam waktu yang singkat, wabah penyakit ini justru menyebabkan keadaan yang sangat berbeda dari biasanya. Tabib-tabib Mongol yang terkenal hebat itu bahkan tidak bisa berbuat ketika menghadapi jumlah pasien meninggal yang terus meningkat dari hari ke hari. Penduduk dan pasukan yang mempertahankan kota Kava menyambut kabar tersebut dengan sangat gembira. Mereka merasa Tuhan di pihaknya dan mengirim wabah untuk menghukum penyerang yang tidak beriman ini. Di sisi lain, Gianni Bek dan pemimpin militer Mongol lainnya terlihat sangat cemas. Mereka tidak mampu berbuat banyak karena didesak keadaan yang semakin memburuk. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun sebelum pergi, mereka meninggalkan kenang-kenangan dengan menggunakan ketapel-ketapel raksasa untuk melemparkan mayat-mayat prajurit Mongol yang menjadi korban akibat wabah penyakit itu ke dalam kota Kava. Perlahan, wabah penyakit mulai menyebar di seluruh penduduk kota Kava. Penduduk kota mulai panik. Kini penyakit itu mulai mengancam nyawanya. Tidak seorang pun yang kebal. Wabah penyakit ini dapat menyerang semua orang tanpa terkecuali, baik anak muda atau orang tua, agamawan atau pendosa, miskin atau kaya. Semua memiliki peluang yang sama untuk tertular penyakit itu. Lambat laun, akibat jumlah korban yang semakin tidak terkontrol, masyarakat yang semakin panik memutuskan untuk meninggalkan kota Kava.
Kava yang awalnya menjadi daya tarik bagi pedagang dan pelancong karena potensi dagangnya, kini berubah bagai kota hantu. Rakyat yang memiliki cukup kekayaan pergi dengan kapal-kapal dagang yang berlabuh. Para pengungsi ini tidak peduli kemana kapal akan berlayar. Yang terpenting adalah mereka telah meninggalkan kota Kava dan kenangan buruknya. Tidak sedikit di antara mereka yang melihat ke arah kota Kava dengan sedih. Tidak sedikit juga yang merasa senang karena telah terhindar dari penyakit aneh itu. Namun, tidak seorang pun yang menyadari, sekalipun penumpang yang menaiki kapal dalam kondisi yang sehat, mereka turut membawa tikus yang terinfeksi wabah. Tiba-tiba, seorang dari penumpang batuk darah dan mulai berceceran di gelandang kapal tersebut. Saat itu, para penumpang baru menyadari bahwa mimpi buruk itu belum berakhir. Kapal dagang yang mereka tumpangi akan menjadi salah satu kapal kematian yang kelak menghantui benua Eropa. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.